Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Mutadaha dengan PMG 1 Di sini kami dari kelompok 3 dan saya mewakilkan teman-teman saya, yaitu ada Hana Syarifah dengan PMG 1 Rahman Firdaus Ilahi dengan NPMG 1 lalu ada Sidik Bagus Firmansyah dengan NPMG 1 lalu ada Ricardo Gelayel dengan PMG 1 Nah, di sini kami kebagian soal nomor 3, yaitu meminimumkan Z sama dengan minus 6x1 dikurang 4x2. Dengan kendala 2x1 ditambah 3x2 dikurang dari sama dengan 30, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 24, lalu x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 3. Di sini saya akan menjelaskan itu untuk sub soal yang pertama, yaitu fungsi tujuan tetap dalam bentuk minimisasi. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah ketiga kendala ini ke dalam bentuk kanonik. Nah, lalu langsung saja kita rubah di sini. Ini kan 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 30. Karena di sini lambangnya itu kurang dari sama dengan. Jadi kita harus menambahkan variabel slack di sini. Kebetulan ini merupakan constraint pertama. Jadi yang di sini kita tambahkan yaitu 2x1 ditambah 3x2 ditambah lagi variabel slacknya S1 karena ini constraint pertama. Lalu sama dengan 30. Untuk yang selanjutnya yaitu 3x1 ditambah 2x2 karena ini merupakan constraint kedua. Jadi yang ditambahkan itu jadi slacknya itu slack kedua di sini. Dan sama dengan 24. Untuk kendala yang ketiga, dikarenakan ini lambangnya itu lebih dari sama dengan, maka di sini x1 ditambah x2 dikurang xs3. Nah, dikarenakan ini tidak cukup atau constraint ketiga ini belum mempunyai basis, jadi kita tambahkan dengan variabel artificial 3, lalu sama dengan 3 di sini. Nah, jika kendalanya sudah dirubah ke bentuk kanonik, lanjutnya z-nya ini Z sama dengan minus 6x1 dikurang 4x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 dikurang 0e3 tambah ma3. Lalu dipindah ruaskan jadi Z tambah 6x1 ditambah 4x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 ditambah 0e3 dikurang ma3 sama dengan 0. Nah, jika sudah, tinggal kita pindahkan ke dalam bentuk tabel awal. Di sini ada Z, X1, X2, S1, S2, E3, A3 dan right hand side atau RHS. Nah, tinggal dipindahkan saja ini 100, jadi di Z-nya itu 100, lalu 6231, 6231, 4321. Di sini 0100, lalu 0010 dan seterusnya sampai ke RHS-nya itu 0,30243. Nah, di sini terdapat basisnya. Basisnya itu untuk yang pertama atau baris ke 0 itu ada Z. Ini untuk yang S1 baris ke 1 itu ada S1 yang ini. Untuk baris kedua itu basisnya yang S2 yang ini. Untuk baris yang ketiga itu yang artificial 3. Nah, dikarenakan di artificial 3 ini terdapat negatif M, jadi kita harus mengubah bentuk menjadi B0 yang baru. Nah, caranya dengan cara B0 ini ditambah dengan M dikalikan dengan B3. Jadi di baris ketiga ini akan dikalikan M. Sehingga nanti ini minus M, yang ini minus M ditambah ini kan 1, jadi M dikali 1 jadi M. Nah, sehingga ini menjadi 0 nantinya seperti itu. Nah, ini merupakan tabel 1 atau yang udah dirubah, yang artificial 3 nya sebelumnya itu minus M menjadi 0 di sini. Nah, setelah itu langkah yang harus kita lakukan yaitu mencari kolom kunci. Cara untuk mencari kolom kunci yaitu mencari bilangan paling positif di baris ke 0. Nah, dapat kita lihat sendiri di sini terdapat bilangan M tambah 6. Ini merupakan bilangan paling terbesar atau paling positif di sini, baris ke 0 ini. Jadi ini merupakan kolom kuncinya. Lalu langkah selanjutnya kita mencari baris kuncinya, yaitu dengan cara
dengan rasio. Nah, untuk mencari rasio itu merupakan caranya dengan RHS dibagi dengan kolom kuncinya. Jadi di sini karena tidak bisa dibagi, jadi di sini 0. Lalu ini 30 dibagi 2 itu 15, 24 dibagi 3 itu 8, 3 dibagi 1 itu 3. Jadi baris kuncinya itu yang ini. Ini merupakan baris kunci dan ini merupakan pivotnya ya. Nah, ini kebetulan karena ada 1, jadi kita tidak harus merubah ini. Dia harus merubah ke angka 1 lagi. Jadi tinggal kita ubah yang bagian ini aja menjadi ke 0. Nah, untuk merubah baris 0 atau bagian ini jadi 0 itu caranya dengan cara B0 aksennya itu B0 dikurang M tambah 6 dikalikan B3 aksen. Jadi nanti dia akan menjadi B3 nya kan 1. Jadi ini 1 tambah 6 dan B0 nya oke. Nah, jika ditambahkan itu nanti akan jadi 0 hasilnya. Lalu untuk cari B1 aksen itu B1 dikurang B2 dikurang 2 dikali B3 aksen. Nanti ini 2 dikurang 2 dikali B3. Jadi 2 kurang 2. 2 kurang 2. Maka hasilnya akan 0 di sini nanti. Lalu untuk B2 aksen itu 3 dikurang 3 dikali B3. Jadi hasilnya nanti 3 dikurang 3 yaitu 0 di sini. Nah, untuk B3 aksen atau baris ketiga sendiri itu tidak perlu diganti karena kebetulan di sini udah 1 atau sama dengan B3 yang awal. Nah, di sini merupakan tablo kedua, itu setelah perubahan tadi. Nah, di sini didapatkan kolom kunci yang pertama tadi itu udah berubah menjadi 1 0 0 0. Nah, setelah itu tinggal kita rubah basisnya. Yang tadi sebelumnya di sini basisnya itu artificial 3. Tinggal kita rubah ke X1 dikarenakan di sini sudah terpenuhi. Lalu langkah selanjutnya masih kita cari bilangan paling positif di baris ke 0 di sini. Nah, didapatkan bilangan paling positif itu yang bagian ini. Baris kolom yang ini. Itu ada 6, 2, 3 dan min 1. Nah, langkah selanjutnya hampir sama seperti tadi, itu mencari baris kunci dengan cara mencari rasio. Didapatkan baris kuncinya itu yang 5 ini. Nah, jadi ini merupakan pivotnya. Kita harus merubah ini menjadi 1 nanti. Didapatkan dengan cara ini agar 0 si 6 nya itu B0 double aksennya sama dengan B0 aksen atau 6 dikurang B2 aksen. B2 aksen ini kan nanti 1 dikali 6 itu 6, jadinya ini 0 nanti. Jadi 0. Lalu untuk B1 double aksen sama dengan B1 aksen dikurang B2 aksen. Ini jadi 0 juga. Dan untuk yang B3 itu B3 aksen atau 3 B2 maksudnya, sorry. Jadi sepertiga dari dikali B2 aksen, jadi 3/3. Jadi di sini nanti 1 seperti itu. Nah, didapatkanlah tablo yang sudah optimal di sini. Tinggal kita pindahkan hasilnya. Didapatkan di sini X1-nya itu 8. X1-nya itu 8. X2-nya 0 karena tidak ada di sini. X2-nya 0 dan Z-nya itu minus 48. Nah, untuk mengujinya kita bisa menguji di sini. Tadi X1-nya itu berapa tadi? 18. X2-nya 0. Nah, di sini kita uji dan Z-nya itu di 48 ya, minus 48. Kita uji 6 minus 6 dikali 8 itu 48 minus 48. Minus 4 dikali 0 itu 0. Jadi minus 48, Z sama dengan minus 48, benar ya. Tinggal di kendalanya kita uji lagi. 8 kali 2 itu 16 ditambah 3 kali 0 itu 0. Jadi 16 kurang dari sama dengan 30 itu benar. Ini benar. Ini juga benar. 3x1 ditambah 2x2. 3x1-nya itu 3 kali 8 24 tambah 0. Jadi 24 kurang dari sama dengan 24 itu benar ya. Karena di sini ada sama dengan. Kecuali ini kurang dari aja. Jadi untuk yang terakhir itu
8 ditambah 0 lebih dari sama dengan 3, itu juga benar. Baik, sekian dari saya. Untuk langkah yang kedua itu akan dijelaskan oleh teman saya, Hana. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya itu mengubah fungsi tujuan menjadi bentuk maksimasi, kemudian mengerjakannya menggunakan metode simplex. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengubah minimasi menjadi maksimasi seperti yang ada di bagian sini. Seperti yang kita tahu, min Z adalah minimisasi Z sama dengan min Z sebagai bentuk positif. Jadi di sini kita akan mengubah dulu dia menjadi bentuk kanonik. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian masalah-masalahnya juga akan diubah menjadi bentuk kanonik. Seperti yang di sini kita lihat, ini dikerjakan dengan cara biasa, yaitu menggunakan variabel S1, variabel S2. Kemudian di sini kita menggunakan variabel access 3 karena ini merupakan masalah ketiga. Kemudian kita perlu menambahkan variabel artifisial di sini untuk menetralkan si variabel access-nya ini. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung saja buat tablo. Nah, di sini mungkin terlihat teman-teman, tablonya itu masih memiliki huruf M di sini. Nah, untuk menghilangkan ini, kita perlu mencari mengubah si M ini menjadi 0. Jadi, kita di sini mempunyai rumus sebagai berikut. Ini yang saya tunjuk. Nah, setelah dari sana, kita akan mengubah semua variabel ini menghilangkan M yang ada di A3. Kemudian, setelah hilang M-nya, kita akan mendapatkan tablo pertama. Nah, dari tablo pertama ini, kita bisa mengerjakan seperti biasa. Seperti biasa itu, kita menentukan kolom kunci, kemudian kita kurangkan di sini. Hasilnya ada di sini. Nanti kolom kuncinya di sini. Nah, setelah dikurangkan, kita akan mendapatkan baris kunci dari yang terkecil. Yang terkecil ada di baris ini. Setelah itu, kita akan membuat tablo baru menggunakan rumus perhitungan berikut. Ini menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan melalui perhitungan di sini. Jadi tablo ini akan dianggap selesai kalau nilai si baris Z ini, bagian sini itu menjadi 1 dan 0 semua. Oke, kita lanjut. Setelah selesai menggunakan perhitungan di atas di bagian sini tadi, di bagian ini, kita akan mendapatkan tablo kedua, yaitu dengan bentuk, anggaplah ini B0, B1, B2, B3 dengan B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen. Nah, aksen ini menunjukkan perubahan ke berapa. Jadi ini perubahan ke 2. Ini kan bentuk pertama, masih B0 aja tanpa aksen. Nah, ini adalah bentuk kedua. Setelah diperhitungkan, kita akan mendapatkan tablo seperti berikut. Kan di sini masih ada nilai paling negatif. Kita ambil nilai paling negatif karena dia soalnya sudah berubah menjadi maksimasi. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita akan mencari kolom kunci, kemudian dikurangkan dengan ratio, dapatlah seperti ini. Dari yang ini kita lihat lagi, kita akan mendapatkan baris kunci di bagian sini. Setelah itu kita akan, karena masih ada yang negatif di sini, kita akan memasukkan rumus seperti ini, rumus lagi agar mendapatkan hasil 0. Di sini kita udah dapat basisnya ya. Basis ini nanti akan menentukan keberhasilan dari jawabannya. Selanjutnya kita akan dapat tablo 3 di sini. Mungkin perhitungannya tidak bisa ditampilkan karena ini akan panjang banget. Jadi
Nah, dari sini sudah terlihat teman-teman kalau si baris pertama, baris Z ini sudah tidak ada lagi nilai negatif. Karena sudah tidak ada nilai negatif, berarti tabel itu sudah selesai. Sekarang kita tinggal masukkan sesuai dengan ini. Setelah dimasukkan, nanti tabel akan terlihat. Hasilnya akan terlihat di bagian sini. Kemudian, jika dikerjakan, ini akan menjadi seperti ini. Nah, dari hasil yang kami kerjakan, tabel yang digunakan ini merupakan sebuah tabel optimal. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi, dapat disimpulkan dari tabel ketiga ini tidak ada lagi angka yang bernilai negatif. Nah, di sini tidak ada lagi angka yang bernilai negatif. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Kemudian dari baris 0 hingga bisa dikatakan bahwa tabel ini sudah optimal dengan X1 adalah 8. X1 di sini adalah 8. Kita lihat RHS-nya ya. Kemudian X2 adalah 0. X2-nya adalah 0 karena di sini tidak ada ya yang menyangkut S2. Kemudian min Z-nya adalah 48. Jadi min Z-nya di sini ini adalah 48. Nah, ini akan kita kembalikan lagi ke masukkan di rumus, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa tabelnya sudah optimal. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari kami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.